taubatnya benar-benar taubat. Siapa yang bisa menyebutkan? Siapa sahabatnya? Siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Coba jelaskan. Waktu itu Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar untuk berunding bersama Bani Quraidah. Karena Abu Bakar merasa iba terhadap anak-anak dan wanita yang menangis, Abu Bakar memberitahu dan membocorkan rahasia strategi perang ke anak-anak dan wanita-wanita itu. Karena dia merasa bersalah karena sudah mengkhianati Rasulullah, dia mengikat dirinya di tiang masjid dan dia tidak akan melepaskan dirinya sebelum dia diampuni oleh Allah. Ya. Berarti Abu Bakar ini termasuk sahabat Rasulullah. Apa itu yang disebut dengan sahabat? Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah dan yang bertemu dengan Rasulullah. Sahabat adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah dan dia bertemu dengan Rasulullah. Itu namanya sahabat. Ada juga yang hidupnya di zaman Rasulullah, beriman kepada Allah dan Rasulullah, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Namanya Uwais Al-Qarni. Pernah dengar kisah beliau? Siapa yang bisa menjelaskan kisah Uwais Al-Qarni? Saya Silakan. Ya. Jadi pada zaman itu Uwais orang dia bisa dibilang orang yang sangat patuh, sangat taat kepada orang tua dan Allah. Nah, waktu itu dia itu ingin menyampaikan keinginan orang tuanya, yaitu pergi ke Mekah. Lalu dia menggendong orang tuanya di pundaknya, lalu dibawa keliling-keliling Ka'bah. Gitu sih. Berarti Uwais Al-Qarni adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Kembali lagi, sahabat adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah. Siapa sahabat yang terakhir? Abu Tufail. Wafatnya tahun 110 Hijriah. Itu namanya sahabat yang terakhir, Abu Tufail. Setelah sahabat, ada lagi di bawahnya orang yang bertemu dengan sahabat, tapi dia tidak bertemu lagi dengan Rasulullah. Bertemunya hanya dengan sahabat, disebut dengan tabi'in. Jadi tabi'in itu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, dan dia bertemu dengan para sahabat, tidak bertemu dengan Rasul. Itu namanya tabi'in. Tabi'in terakhir namanya Khalaf bin Khalifah. Wafatnya, ayo diulang, tabi'in siapa? Dan dia bertemu dengan sahabat Rasulullah. Ada lagi di bawahnya tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Dia tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak bertemu dengan sahabat, tapi bertemunya dengan tabi'in. Itu namanya tabi'ut tabi'in. Siapa tabi'ut tabi'in yang terakhir? Ali Hasan bin Arfah. Kapan wafat beliau? 257 Hijriah. 257 Hijriah. Dan di masa-masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in ini muncullah para ulama mazhab. Kalian pernah dengar kan ulama mazhab? Nah, yang paling terkenal siapa? Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Yang pertama siapa? Hanafi. Ya.
Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya, ingat-ingat ya. Tadi kan disebutkan ada yang namanya sahabat yang bertemu dengan Rasulullah, ada yang namanya tabi'in yang bertemu dengan sahabat, ada yang namanya tabi'ut tabi'in, mereka yang bertemu dengan tabi'in. Dan ada imam-imam kita yang disebut imam mazhab, mereka ada di tahap tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa? Imam Hanafi yang pertama lahirnya tahun 80, wafatnya 150 Hijriah. Berarti berada di tabi'in. Imam Maliki lahirnya tahun 93 Hijriah, wafatnya 197 Hijriah. Berarti beliau berada di tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Imam Syafi'i lahirnya tahun 150 Hijriah, wafatnya 204 Hijriah. Berada di mana? Tabi'ut tabi'in. Imam Hambali lahirnya 164 Hijriah, wafatnya 241 Hijriah. Berada di. Sekarang kita kembali ke sini. Ini yang paling terkenal. Yang paling terkenal ada 4 imam mazhab. Ada namanya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Kita mazhabnya Imam siapa? Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir, Imam Hanafi. Ketemu nggak Imam Syafi'i sama Imam Hanafi? Enggak. Tapi Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki. Imam Maliki muridnya Imam Hanafi. Imam Hambali muridnya Imam Syafi'i. Jadi dasar mereka itu tetap kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kalaupun ada perbedaan,